La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Baik, itu sudah kita lewati dua aliran. Yang pertama tadi aliran tentang ada dunia ketidaksadaran yang isinya itu bisa mengobrak-abrik hidup kita. Dan yang kedua bahwa perilaku kita ini kadang dikuatkan dengan reward dan kadang dihilangkan dengan atau dikurangi dengan punishment tadi. Nah, kita sekarang masuk ke aliran yang juga cukup besar dalam psikologi, namanya psikologi kognitif. Berikut. Nah, ini akar filsafatnya. Kalau kita paham kalimat ini, disinilah bersandar semua pemikiran psikologi kognitif. Ini ucapan dari filsuf besar di era Yunani, namanya Epictetus. Dia bilang, kita tidak diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami itu enggak mengganggu kita. Yang mengganggu kita adalah pikiran kita tentang peristiwa-peristiwa itu. Nah, inilah yang kemudian diturunkan, dikembangkan sedemikian rupa dalam psikologi dan dikenal dengan nama psikologi kognitif. Berikut. Nah, ini alurnya. Kita semua itu punya pengalaman hidup kita masing-masing. Ya, ada yang pengalamannya buruk, ada yang pengalamannya menyenangkan. Nah, itu semua pelan-pelan membentuk pikiran kita. Ada yang kemudian berkembang menjadi pikiran rasional, masuk akal. Ada yang berkembang menjadi pikiran irasional atau tidak masuk akal. Di sini ada sedikit kekeliruan ya. Jadi dari pengalaman hidup kita, kita berinteraksi dengan siapa, bertemu dengan siapa, mengisi pikiran kita dengan macam-macam informasi seperti apa, itu pelan-pelan membentuk yang namanya rasional atau tidak rasional dalam diri kita. Dan itu soal waktu saja. Pikiran itu benih kok. Dia soal waktu saja akan menjadi tindakan. Nah, dalam psikologi timur ada rentetan seperti ini. Kita nggak tahu dari siapa ini, tapi ini ucapan yang cukup terkenal di barat dan diduga berasal dari timur. Bunyinya seperti ini. Awasi pikiranmu, dari pikiran itu keluar kata-kata. Awasi kata-katamu, dari kata-kata itu keluar tindakanmu. Awasi tindakanmu, dari tindakan itu keluar kebiasaanmu. Awasi kebiasaanmu, dari kebiasaan itu keluar watakmu. Awasi watakmu, dari watak itu keluar nasibmu. Nah, orang-orang dari aliran ini ketika bertemu seseorang dan ingin melakukan terapi, biasanya mereka mengidentifikasi dulu, ini pikiran-pikiran apa saja nggak masuk akal atau irasional. Setelah itu mereka menantang pikiran-pikiran yang nggak masuk akal itu, dan setelah itu kalau orangnya sadar bahwa dia sudah berpikir tidak masuk akal secara alami, dia akan sembuh dengan sendirinya dan menjadi rasional. Nah, ini tahapan dalam mengubah orang kalau kita menggunakan sistem terapi kognitif. Kita harus sensitif pada orang ini yang nggak masuk akal pada dia apa, kita tantang pikiran-pikiran nggak masuk akalnya itu, nantinya dia akan bergeser dari tidak masuk akal menjadi masuk akal, dari irasional menjadi rasional. Begitu Bu ya tentang psikologi kognitif. Iya, ya memang ada juga pemahaman semacam itu dalam kajian-kajian tasawuf, memang ada, bahwa pada akhirnya mereka meyakini yang disebut dosa itu dosa hati, dosa pikiran. Sebab bagaimanapun tangan memukul orang atas perintah pikiran kita, yang berdosa pikiran kita. Sebab tangan mah serdadu, yang jadi komandan dengan pikiran kita. Jadi sesungguhnya dosa itu dosa hati sesungguhnya. Maka kita disuruh untuk mengontrol hati kita ini, yang disebut dengan muraqabah itu mengontrol hati kita. Saya seringkali mengatakan kita melakukan suatu perbuatan yang sama, tetapi kualitasnya berbeda tergantung pikiran kita. Di mana nilai kebaikan itu didapatkan tergantung kepada kualitas pikiran kita. Karena yang membentuk perilaku adalah pikiran kita juga. Nah, makanya kita harus mengontrol pikiran itu dari sejak awal, karena bagaimanapun nanti akan menjadi sebenarnya perbuatan berasal dari pikiran. Pikiran dikontrol,
perbuatan dikontrol, lama-lama menjadi kebiasaan dan sebagainya, seperti itu. Jadi gini, saya ngasih orang, membantu seseorang dengan kualitas pikiran saya yang berbeda. Karena pengemis itu berbau busuk badannya, maka saya segera kasih uang. Allah Maha mengetahui bahwa saya bersegera memberi uang pengemis itu bukan karena saya punya kemanusiaan yang tinggi atas penderitaan orang, tetapi saya hanya ingin menyelamatkan hidung saya. Itu. Kemudian ada lagi orang datang meminta bantuan karena dia dulu pernah berjasa kepada saya, maka ketika uang tidak ada pun saya mencari bisa hutang-hutang sama teman. Karena yang mendorong saya untuk berbuat baik adalah karena saya ingin mengembalikan kebaikan dia. Itu juga pikiran kita berbeda, akan diberikan reward yang berbeda oleh Tuhan. Kemudian juga pada akhirnya ketika kita menolong orang yang dulu pernah berbuat jahat, itu juga melalui pertempuran dulu. Kita dalam pikiran kita terjadi pertempuran antara kita menyampaikan dendam lama kita atau kita hilangkan dendam itu, kita kasih, kita bantu. Tapi yang jelas bahwa tidak semua orang bisa menolong orang yang dulu menjahati kita, kecuali orang-orang yang berjiwa besar semacam itu. Nah, ketika orang jiwa besar semacam itu, berarti dia sudah bisa mengendalikan pikirannya. Yang sudah ya sudah. Nah, itulah makanya bahwa pikiran-pikiran semacam itu berdosa tidak. Nah, di sini kalau kita melihatnya ukurannya fikih hukum Islam, itu tidak ada dosa pikiran tuh. Dosa itu dosa action. Kriminal ya sudah menjadi tindakan membunuh, mencuri. Tapi kalau dalam pikiran itu belum tersebut sebagai suatu perbuatan dosa. Tetapi nyatanya seringkali membuat hidup kita tidak nyaman, kita menderita, malah justru karena pikiran-pikiran kita. Pikiran kita berselancar kemana-mana, menghayali istri tetangga, menghayali ini segala macam. Seperti internet aja kita berselancar. Kalau kita banyak ke situs-situs yang nggak benar kan bisa masukkan virus. Jadi pikiran sini juga bisa membawa virus-virus yang buruk terhadap diri kita sendiri. Makanya oleh karena itu, bahkan sejak awal setiap amal perbuatan dalam agama Islam itu diwajibkan niat. Artinya kita harus titik tolak kita benar dalam pikiran, itu namanya niat. Makanya apa namanya, setiap segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Orang mau sholat ya harus mengatakan usalli fardhu subhi, saya niat akan melakukan sholat subuh. Itu penting sekali dalam menilai niat itu. Minimal paling tidak dengan niat kita ucapkan itu mensugesti diri kita sendiri, self suggestion pada kita sendiri bahwa saya mau bener loh ini. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun semua ucapan kita sebelum mensugesti orang lain itu mensugesti diri kita sendiri. Sama-sama itu. Makanya innamal a'malu binniyat. Semua itu amal itu dimulai dari niatnya dulu. Nah, nanti dalam kajian fikih niat itu diposisikan berbeda antara sedikit kita menyimpang dulu. Kalau Imam Syafi'i itu niat itu sebagai rukun, sebagai pilar. Kalau Imam Abu Hanifah sebagai syarat sah. Nah, jadi akibatnya ketika orang itu tidak niat sholat, itu namanya senam apa? Senam syariah. yoga spiritual. Yoga spiritual macam itu. Jadi yang diberi nilai oleh Allah itu atas niatnya. Dan nanti di akhir kehidupan kita, nanti yang akan diperiksa Tuhan bukan harta kita, bukan amal kita, bukan kita, tapi kebaikan hatimu itu. Terima kasih. Ya, bukan main. Dan selanjutnya yang terakhir ini psikologi transformal. Silakan Pak Hans. Ya, makasih Bu ya. Ya, saya masuk sekarang ke aliran yang keempat, humanistik. Saya mulai dari dua ucapan tokoh pentingnya. Yang samping kiri itu namanya Abraham Maslow, dan yang samping kanan itu namanya Carl Rogers.
ini tokoh kunci dari aliran ini. Maslow bilang seperti ini, seorang musisi ya harus bermain musik, seorang pelukis ya harus melukis, seorang pujangga ya harus menulis puisi jika itu membuat dirinya damai. Kebutuhan ini bisa kita sebut sebagai aktualisasi diri. Artinya dia punya potensi, potensi itu ditetaskan, itu namanya aktualisasi diri. Artinya semua orang itu ada potensinya kok. Nah itu tinggal difasilitasi supaya keluar, jangan sampai dihambat. Lalu dari Carl Rogers dia mengatakan seperti ini, ketika Anda punya masalah psikologis dan seseorang benar-benar mendengarkanmu tanpa menilai, tanpa mengatur, tanpa merecoki, rasanya enak sekali. Ini orang-orang humanistik seperti itu, bisa dibayangkan ya, mereka itu benar-benar melatih diri nggak menilai, ketika menerima orang lain betul-betul menerima mereka apa adanya. Nah saya ke poin tadi tentang aktualisasi diri, bahwa setiap orang itu sudah punya potensi untuk menjadi apa. Ini diyakini oleh kaum humanistik ya. Jadi sudah ada bibitnya dia mau menjadi apa, tinggal kita memfasilitasi saja. Itu sebabnya aliran ini ketika masuk ke dunia pendidikan mereka lebih senang disebut fasilitator ya, karena mereka memfasilitasi. Tapi bibit ini untuk bisa keluar itu melewati tahapan-tahapan juga. Pertama ya badannya itu harus terpuaskan dulu, sehat ya, dengan kata lain seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan badannya terpenuhi. Kalau kebutuhan-kebutuhan badan sudah terpenuhi, itu belum menjamin potensinya keluar. Dalam hidupnya dia harus mendapat yang namanya rasa aman dari ancaman. Kalau sudah mendapat rasa aman dari ancaman, itu belum cukup juga. Dia harus merasa lingkungan itu menyayangi dia. Kalau sudah mendapatkan rasa sayang dari lingkungan, dia juga harus merasa bahwa saya ini dihargai sebagai manusia. Nah sesudah itulah potensi itu akan menetas. Kalau kita bisa membuat suasana seperti itu pada seseorang. Begitu potensi itu menetas, orang merasakan seperti berada di puncak gunung. Dia merasakan aliran kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah merasa seperti itu, yakinlah potensi aktualisasi diri itu terjadi. Dia bisa menunjukkan potensinya seperti apa, dia bisa menampilkan apa yang dia punya pada lingkungan di sekitarnya. Nah itu aktualisasi diri yang diyakini oleh orang humanistik bisa tercapai pada setiap orang, asalkan kita memfasilitasi itu. Jangan sampai kita menghalangi mereka menjadi diri mereka apa adanya. Berikut. Nah, tapi buku-buku psikologi seringkali berhenti sampai di situ. Maslow bilang di atasnya itu masih ada pengalaman yang dirasakan oleh para mistikus. Mistikus itu sudah saya sempat singgung di awal tadi. Ini kaum religius yang banyak berdiam diri, mengakses sisi batinnya yang paling dalam. Nah, orang-orang itu lebih dari sekedar pengalaman puncak tadi. Mereka nggak mengaktualisasikan diri semata, tapi mereka sudah kebanjiran nilai-nilai universal. Ketika nilai-nilai universal itu sudah terpancar dari dia, nah orang ini mengalami yang namanya pengalaman plateau atau dataran tinggi. Ini orang-orang yang hidupnya penuh dengan rasa kemanusiaan. Berikutnya. Nah, ketika kita menjalankan terapi humanistik, yang ingin membantu orang lain punya potensi keluar tanpa rasa takut seperti itu, syarat pentingnya dua ini. Yang pertama, milikilah empati pada orang itu. Berani masuk ke perasaan dia, pahami dia dari dalam. Ini empati. Yang kedua, terima mereka tanpa syarat. Jangan sekali-sekali menilai mereka. Siapapun dalam keyakinan kelompok ini, kalau sudah merasa nyaman, merasa diterima, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, karena itu banyak orang hidup dalam ketakutan karena lingkungannya yang menekan dia, tidak menerima dia. Nah, untuk menjadi seorang yang humanistik, dua syarat ini penting. Punya
punya kemampuan berempati pada orang lain, dan yang kedua mau menerima orang lain tanpa syarat dengan nggak menjudge orang lain. Istilah anak-anak sekarang itu ngejudge. Nah, ngejudge itu menyakitkan bagi siapapun. Nah, orang humanistik menekankan itu. Dan ini saran bagus dari Carl Rogers dalam pengalaman hidupnya. Dia mengatakan ini, ada satu pertentangan yang membuat saya penasaran. Ketika saya menerima diriku apa adanya, saya kok bisa berubah ya? Nah, orang-orang humanistik itu tujuannya satu, melakukan segala cara supaya orang itu mau menerima dirinya sendiri apa adanya, karena itu prasyarat untuk berubah. Banyak orang nggak bisa menerima dirinya sendiri, akibatnya dia nggak bisa maju dalam hidupnya. Itu poin penting dari kelompok ini, Bu, ya, seperti itu. Ya, jadi memang ini sebetulnya ini ada sebuah hadis Nabi yang bunyinya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Tetapi ternyata setelah dicek itu bukan hadis Nabi, ini hadis Yunani. Ini Aristoteles yang ngomong. Iya. Jadi artinya di mana kita akan merasa hidup kita merasa nyaman dan bahagia ketika kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri itu dari berbagai dimensi ya, dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, termasuk juga pandai memposisikan dirinya di mana letak dirinya, dia bisa menaruh harga dirinya berapa, karena harga diri itu kan orang lain yang menawar. Kita kan hanya meningkatkan kualitas. Ya, jika ketika orang itu memposisikan dirinya tidak sesuai dengan apa yang di masyarakat, kan disebutnya dengan songong. Atau juga kalau rendah namanya minder, rendah diri ya, rendah diri, bukan rendah diri semacam itu. Jadi artinya bahwa pada dasarnya manusia itu ketika dibiarkan sebagai manusia dengan jaring pengaman ya, dari segi keamanan, kenyamanan, kemudian akan menjadi manusia yang baik. Sehingga ketika muncul sifat-sifat yang aneh-aneh, kemunafikan, kebohongan, sebagainya, itu bukan dari diri manusia, tapi dari situasi kondisi yang berkembang di tengah-tengah itu. Suatu negara yang diktator akan menciptakan makhluk-makhluk yang hipokrit kok. Iya, karena dia tidak mengatakan sejujurnya, dia berbohong semuanya, akan tercipta makhluk-makhluk yang munafik semuanya itu. Jadi artinya bahwa kesehatan sosial itu dibangun supaya tidak ada tekanan-tekanan politik, tidak ada kediktatoran. Makanya kebebasan hak asasi manusia itu perlu kita junjung tinggi. Kalau kita mampu menjunjung tinggi itu hak asasi manusia, itu betul-betul memposisikan manusia sebagai manusia yang diberikan kebebasan, dia bisa berbicara, bisa berkumpul, menyampaikan pendapat, saling menghormati. Itulah satu-satunya jalan untuk membangun manusia secara seutuhnya semacam itu. Jadi artinya bahwa pada akhirnya nilai-nilai semua, pada akhirnya nilai-nilai keluhuran sendiri dalam beragama adalah tergantung bagaimana kita memposisikan manusia. Karena manusia adalah sebagai tempat tajalli Tuhan sesungguhnya. Sehingga ada dalam hadis qudsi, ada seseorang yang mencari Tuhan, muter-muter alam dunia, ke gunung-gunung, ke gua-gua. Setelah nanti di hari kemudian dia dipersalahkan. Kenapa engkau mencari muter-muter? Enggak akan ketemu. Kalau kau mencari Tuhanmu, carilah di dalam hatimu sendiri.